Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala. Uhayyikum jami'an ayyuhat tullab ayyuhan nas bi tahiyyatil islam, tahiyyati ahli jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penimba ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ikhwan dan akhwat fillah, at-tullab at-talibat, senang sekali malam hari ini dapat berjumpa dengan seluruh ikhwan dan akhwat fillah, terkhusus anak-anakku para penimba ilmu hamalatul Quran. Luar biasa rasanya dapat berjumpa dengan antum di pondok pesantren Al-Hidayah, ya, kampung Quran dan bahasa itu. Ustaz selalu mengikuti selalu perkembangan antum melalui Facebook Ustaz kita, Ustaz Ahmad Kamal. Masya Allah, senang sekali mendengar bacaan antum. Masya Allah, ya, ada yang masih kelas 7, ada yang kelas 8. Masya Allah, bacanya baik, yang membuat hati kami yang melihatnya senang. Dan ini adalah merupakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, al-ikhwatu wal akhwatu fillah, ya, Ustaz ambilkan satu kitab yang ringkas. Kitab ini adalah Judul Akhlaq Hamalatul Quran, akhlak para pembawa Quran. Ini kitab aslinya ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah Al-Ajurri rahimahullah. Kitab ini ringkasannya sekitar 80 halaman. Ustaz tak bisa membaca sepenuhnya. Ustaz bermohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga dapat membaca apa-apa yang membuat kita termotivasi untuk senantiasa belajar Quran, mengamalkan Quran. Inilah akhlak-akhlak yang wajib dimiliki oleh para penimba ilmu, terkhusus para penghafal Quran. Ustaz akan bacakan kitab ini langsung oleh ikhwan fillah. Ustaz akan terjemahkan, yang untuk dijelaskan Ustaz jelaskan. Wa nasta'inu billah. Berkata Imam Abu Bakar Al-Ajurri rahimahullah, babu fadli hamalatil Quran, bab tentang keutamaan para pembawa Al-Quran. Hamalah maksudnya adalah para penghafal Quran yang mengamalkan kandungannya. Itu maknanya, mengamalkan kandungannya, mendakwahkan ajaran Al-Quran kepada orang-orang sekitarnya. Ini dimaksudkan dengan hamalah, bukan sekedar menghafal belaka. Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi minan nasi ahluna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba yang spesial. Ahluna, hamba-hamba yang spesial bagaikan warga yang dekat dengan seorang raja. Jazakallahu khairan. Ya. Biasanya raja punya kerabat-kerabat dekat, punya kawan-kawan dekat yang masuk ke dalam istana bebas. Orang-orang lain dengan payah. Orang-orang yang dekat dengan raja disebut dengan ahlun. Maka orang yang dekat dengan Allah Tabaraka Ta'ala adalah para pembawa Quran, para penghafal Quran, para pengamal isi Al-Quran Karim. Mereka dimaksudkan dengan ahlun. Jadi kata Rasulullah, lillahi minan nasi ahlun. Di antara manusia yang banyak Allah punya hamba-hamba spesial. Mereka bagaikan orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan keluarga dengan Allah Subhanahu wa taala. Qila man hum ya Rasulullah. Maka ditanyakan, siapakah gerangan Rasulullah yang disebutkan dengan ahli Allah, ahlun, makhluk-makhluk spesial yang dekat dengan Allah. Siapakah mereka? Qala ahlul Quran. Mereka lah ahlul Quran.
hum ahlullah, mereka itulah orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuhu, mereka adalah orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penduduk bumi ini sekitar 7 miliar. Ya, hanya segelintir daripada 7 miliar ini yang kaum muslimin. 2,5 miliar jumlah kaum muslimin. Dari 2,5 miliar ini, entah berapa persen, 0, sekian persen menghafal Quran, Allahu Akbar, dan mengamalkan kandungannya. Mereka inilah orang yang terpilih, mereka inilah orang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kamu anak-anak sekalian berupaya menghafalkan kitab Allah, berusaha memahaminya, mengamalkan isinya, engkau akan masuk ke dalam hadis ini. Engkaulah orang-orang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang spesial bukan orang-orang yang kaya raya, para pejabat, para konglomerat. Tidak. Yang spesial adalah orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ahlul Quran. Ya, dari Abdullah bin Amr, yang kedua, hadis kedua dari Nabi SAW, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kelak kepada sahibil Quran, orang yang di dunia senantiasa bersama Quran, membacanya, menghafalkannya, mentadaburi maknanya, mengamalkan kandungannya. Jika perintah dia lakukan, jika larangan dia tinggalkan, jika berupa akhbar berita dia benarkan. Di hari kiamat akan dikatakan kepada mereka ini, Iqra, baca. Di surga dikatakan Iqra, baca, wartaqi, naik tingkatlah engkau. Ya, warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Quran dengan tartil. Makna baca Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa, dengan berusaha memahami setiap apa yang kau baca, mengamalkan isinya, mengimani apa yang terdapat dalamnya. Inilah makna rattil. Ya, dilarang engkau tergesa-gesa membaca. Kata Allah, wala ta'jal bil Quran min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan kau tergesa-gesa dengan Quran sebelum selesai Allah sampaikan kepada wahyu tersebut. Nabi karena gairahnya untuk mengikuti Quran, Nabi begitu cepat mengikuti Jibril. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tegur nabinya agar perlahan-lahan. Kata Allah, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan tartil, bukan dengan tergesa-gesa. Bukan tujuanmu cepat selesai, cepat tamat, bukan itu maknanya. Kau hayati, kau nikmati, dalamnya banyak keajaiban-keajaiban. Subhanallah, anak-anakku sekalian, engkau tak akan sampai ke dalam tingkat ini sampai engkau benar-benar paham bahasa Arab. Dan alhamdulillah, Ustaz melihat jujur, Masya Allah, anak-anak ini, kamu-kamu sekalian, ya, kalau Ustaz ajak ngomong, kamu bahasa Arab, kamu biasa, kamu bisa menjawab, kamu bisa paham. Ini luar biasa, luar biasa. Tadi saya jumpa beberapa orang nyalin Ustaz, saya tanya bahasa Arab, semua nyambung, Masya Allah. Ini terus ditingkatkan anak-anak. Subhanallah, ini spesial. Ustaz sangat setuju dengan slogan Kampung Quran dan bahasa Arab ini luar biasa. Ya, kalau kau hanya menghafalkan Quran enggak paham isinya, terancam kau enggak, ya, mendapatkan keberkahan Quran. Karena Quran itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa bila mana kau baca, pahami kandungannya, kau amalkan isinya. Itulah yang dikatakan dengan tadabbur. Afala yatadabbarul Quran, afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi kata Allah di hari kiamat, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu kelak di hari kiamat di surga, inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu adalah sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca. Semakin banyak kau baca Al-Quran, semakin banyak kau paham kandungannya, semakin banyak amalanmu, semakin tinggi tingkatmu dalam surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang ketiga, ya, An Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, ta'allamul Quran watluhu, pelajari Quran ini,
Baca dia dengan tilawah. Ingat makna tilawah, maknanya adalah membaca, memahami, mengamalkan apa yang terdapat dalamnya, mengimani apa isinya. Ini makna tilawah, bukan sekedar membaca saja. Ya, berkata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamul Quran, pelajarilah Quran. Kau pelajari hurufnya, makhrajnya, kau luruskan, kau tegakkan dia, dan pelajari apa di balik huruf-huruf ini dari makna-makna. Kalau masalah huruf belaka anak-anakku, masalah makhraj belaka, orang-orang Khawarij pun mereka hebat dalam meluruskan huruf Al-Quran. Mereka bahkan baca Quran dengan tepat, dengan lurus, tak ada yang menyimpang, bagaikan lurusnya anak panah. Begitu kaum Khawarij disifati Nabi membaca Quran. Tapi mengapa mereka tersesat? Karena mereka tidak paham isinya. Karena itulah Nabi menyimpulkan kaum Khawarij dengan ucapan, yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Quran tapi tak lewat ke kerongkongan, hanya sampai di leher. Maksudnya hanya bacaan belaka, tak sampai ke dalam hati. Maka anak-anakku sekalian, bila mana kau baca Al-Quran, pahami isinya, pahami kandungannya, kau amalkan perintahnya, insyaallah ya, kau akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innakum tujaruna bihi, kalian akan diberikan ganjaran pahala dengan Quran. Inna bi kulli isminhu 'ashran, setiap satu kalimat Al-Quran 10. Amma inni la aqulu bi alif lam mim ashrun, aku tak mengatakan alif lam mim itu 10, walakin bil alif ashrun, huruf alif 10, wa bil lam ashrun, huruf lam 10, wa bil mim ashrun, huruf mim 10. Engkau membaca alif lam mim 30 kebaikan. Allahu Akbar. Anak-anak yang Allah muliakan, nikmat Allah beri kepada kalian sangat besar. Ketika anak di luar heboh dengan handphone, game, kau di sini sibuk dengan Quran. Allahu Akbar. Betapa kami orang tua berbahagia. Kalian penuhi hari kalian dengan Quran. Satu huruf 10 kebaikan. Bagaimana satu hari kau mengulangi 5 juz, 3 juz, 1 juz? Ya Rabbi, luar biasa. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka syukuri. Kemudian kita pindah kepada bab fadli man ta'allama al-Quran wa 'allamah, bab tentang keutamaan orang-orang yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. An Uthman bin Affan qala, dari Uthman bin Affan dia berkata, qala Syu'batu, berkata Syu'bah, qultu lahu, aku bertanya kepadanya, Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, qala na'am, dia katakan ya, ini datang dari Nabi SAW. Qala, di mana Nabi mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian dialah orang-orang yang mempelajari Quran dan yang mengajarkan. Yang paling baik bukan orang paling banyak uangnya, bukan orang paling banyak hartanya, paling tinggi dukanya, tidak. Yang terbaik di sisi Allah adalah yang mengajarkan Quran. Allahu Akbar. Guru-guru kita di sini dan semua guru di muka bumi ini yang mengajarkan Quran, mereka yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua murid-muridnya yang belajar Quran. Berkata Abu Abdurrahman As-Sulami, fadzalika alladhi aqadani maq'adi hadza, gara-gara hadis inilah aku berdiam di sini, duduk di kursi ini mengajari manusia Quran. Fakana yu'allimu min khilafati Uthman ila imra'atil Hajjaj. Abu Abdurrahman As-Sulami mengajarkan Quran sejak masa Uthman sampai masa pemerintahan Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Diperkirakan dia mengajar Quran sekitar 83 tahun. Allahu Akbar. Mengajarkan Quran luar biasa. Kata guru-guru kita, Masya Allah, nikmatnya antum. Kami iri kepada antum semua, tapi cemana lah ilmu kami tak sebagaimana ilmu antum. Saya iri, wallahi saya iri kepada anak-anak saya sendiri, saya iri. Hum afdal minni, mereka lebih baik daripada saya. Karena mereka memang dapat lebih banyak ilmu daripada kita dahulu kala.
Allahu Akbar. Ya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uqbah bin Amir berkata, kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari keluarlah Rasulullah menemui kami, wa nahnu fis suffah, kala itu kami berada di teras masjid Nabi SAW. Faqal, maka Nabi bertanya, ayyukum yuhibbu an yaghduwa ila Buthan? Ya, siapa yang mau pergi ke satu lembah yang namanya Buthan atau Al-Aqiq, atau lembah yang disebut dengan nama lembah Al-Aqiq? Ya, lembah Al-Aqiq itu melintasi panjang sampai ke Kuba, dekat dengan jamiah kami, lembah Al-Aqiq. Kata Nabi SAW, siapa yang mau pergi ke Buthan atau ke lembah Al-Aqiq, fayati kulla yawmin binaqataini kaumawain, setiap hari dia datang ke lembah, pulang bawa 2 ekor unta yang besar, yang tegap, yang gemuk, yang mahal harganya. Zahrawain, yang warnanya bersih, ya, putih warnanya. Ini unta yang sangat disenangi oleh mereka, ya, condong kepada warna putih. Siapa yang mau pergi ke lembah tiap hari, setiap sampai lembah dia pulang bawa 2 ekor unta besar, warnanya putih, ya, fayakhudhuhuma fi ghairi itsmin, kesana khusus untuk mengambil 2 ekor unta dengan jalan yang halal, bukan dengan jalan yang berdosa, bukan dengan merampok, bukan dengan merampas, dengan mencuri, enggak. Pokoknya pergi ke Buthan, pergi ke Wadi Al-Aqiq, pulang bawa 2 ekor unta besar yang bagus warnanya. Wala qat'i rahimin, dia ambil dengan halal, bukan dengan memutuskan silaturahmi, bukan pula dengan berdosa. Qala, berkata perawi hadis ini Uqbah bin Amir, qulna, ini berkata kulluna, ya, kulluna ya Rasulullah, semua kami pasti mau ya Rasulullah. Siapa enggak mau dapatkan 2 ekor unta besar yang mahal harganya? Ya, kulluna ya Rasulullah yuhibbu dzalik, semua kami pasti mau ya Rasulullah. Qal, maka dia mengatakan, fala an yaghdu ahadukum ilal masjid, sungguh, kata Nabi SAW, bila mana salah seorang kalian pergi ke masjid, dan ini masjid, fayata'allama ayatain min kitabillahi, datang ke masjid belajar 2 ayat daripada kitab Allah Tabaraka Ta'ala. Sampai di masjid belajar 2 ayat, dia pahami 2 ayat tersebut, dihafalkan, dia berusaha mengamalkannya. Maka kata Nabi SAW, khairun lahum min naqatain, 2 ayat yang dia hafalkan, dia pahami, dia amalkan, itu lebih baik daripada 2 ekor unta yang gemuk yang diambil ke Buthan, ke Wadi Al-Aqiq. Ya, wa thalathun khairun lahum min thalath, 3 ayat yang dia pelajari, dia hafalkan, dia amalkan, lebih baik daripada 3 ekor unta. Wa arba'un khairun min arba', 4 ayat lebih utama daripada 4 ekor unta. Subhanallah. Bahkan sebagian kalian satu hari bukan 2 ayat. Saya dengar ada yang satu hari 1 lembar, ada yang 2 lembar, satu hari ada yang 5 lembar, satu hari ada yang 7 lembar, 7 halaman. Allahu Akbar. 1 lembar berapa ayat tuh? Rata-rata berapa ayat Ustaz? 1 lembar ada 10 ayat 1 lembar. Macam-macam ya, beda-beda ya. 2 ayat sama dengan 2 ekor unta. 3 ayat 3 ekor unta, bahkan lebih utama. Subhanallah. Wa min a'dadihinna min al-ibil, berapa banyak ayat yang kau baca, seperti itulah kau peroleh ganjar di sisi Allah SWT daripada unta-unta. Allahu Akbar. Tiap hari kalian di sini anak-anakku belajar Quran. Tiap hari engkau ditamu Allah, lebih baik daripada 2 ekor unta, 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Imam Al-Ajurri, babu fadl istima' fil masajid li darsil Quran, bab keutamaan kumpul di masjid untuk mempelajari Quran. Bab yang ketiga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kelompok manusia di rumah daripada rumah Allah. Kamu tiap hari berkumpul di sini. Subhanallah, ini masjid luar biasa. Makmurnya dengan kalian. Subhanallah. Ya, bahkan malam hari, tengah malam, Ustaz pernah tidur di samping sini. Samping ini ada kamar ruangan kan, 4 tahun yang silam. Malam-malam ada yang samping mimbar baca Quran. Subhanallah, sambil tahajud. Luar biasa. Luar biasa. Subhanallah. Kata Nabi, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, mereka saling berusaha memahami kandungan apa yang mereka baca antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan jiwa, ketenteraman hati. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali akan turun kepada mereka rahmat Allah yang meliputi mereka. Wa haffat bihimul malaika, kecuali akan turun malaikat-malaikat menaungi mereka. Ini di majlis ini sekarang ini, kalaulah Allah bentangkan kepadamu ilmu tentang alam gaib, kita akan melihat bersama kita ada malaikat-malaikat. Allahu Akbar. Tapi kita enggak lihat. Karena itulah kau tentram, karena itulah kita tentram. Berkata Rasulullah, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Maksudnya di alam malaikat sana. Subhanallah. Adzan dulu nanti kita lanjutkan. Fadhal, siapa yang azan?
حي على Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah kepada bab berikutnya. Ini yang akan kita jelaskan dan inilah inti yang sebenarnya ingin saya sampaikan. Babu dzikri akhlaqi ahli Al-Quran. Bab tentang penyebutan akhlak-akhlak yang wajib dimiliki oleh setiap para ahli Quran. Ahli Quran inilah adab yang harus dimiliki setiap ahlul Quran. Dikatakan dengan ahlu karena dekatnya dia dengan Quran. Ya, kita sebutkan ahli keluarga kita dengan ahli keluarga ahlul bait karena itu paling dekat dengan kita. Dikatakan dengan ahli Quran karena dekat hubungan dengan Quran, rapat hubungan dengan Quran. Ya, inilah adab para ahli Quran. Ya, yang wajib kita perhatikan, kita pahami agar kita benar-benar menjadi ahli Quran. Berkata Imam Al-Ajurri rahimahullah, ya, fayanbaghi lahu an yaj'al al-Qur'ana rabi'an liqalbihi. Hendaklah dia menjadikan Quran itu penyubur hatinya. Ya'muru bihi ma khariba min qalbi. Menjadikan Quran itu memakmurkan apa yang rusak daripada hatinya. Hati kita rusak dengan syahwat, dengan syubhat, Quran yang akan menjadi terapi baginya. Wa ta'addabu bi adabil Quran. Wajib bagi ahli Quran beradab dengan adab yang senantiasa melekat dengan ahli Quran. Wa yatakhallaqa bi akhlaqin syarifah. Wajib bagi mereka yang dekat dengan Quran, ahli Quran memiliki adab yang mulia. Yabinu biha an sa'irin nas, yang membuat mereka tampil beda di tengah-tengah manusia. Mimman la yaqra'ul Quran, dibandingkan dengan orang-orang yang tak baca Quran. Maksudnya ahli Quran yang paling mulia dibandingkan orang-orang yang tak punya bacaan Quran. Ya. Fa awwalu ma yanbaghi lahu, maka yang pertama kali yang harus dilakukannya adalah an yasta'mila taqwallah. Jadi adab ahli Quran satu, buat pakai nomor satu, an yasta'mila taqwallah fis sirri wal alaniyah. Hendaklah dia senantiasa bertakwa dalam segala keadaan, baik dalam keadaan sendiri maupun keadaan bersama orang banyak, dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan. Ini akhlak nomor satu, takwa. Anak-anakku sekalian, ya, takwa itu adalah mengerjakan perintah-perintah Allah Tabaraka Ta'ala di atas sunnah nabimu karena mengharapkan ridha Allah, menjauhkan segala macam larang-larang Allah di atas sunnah nabimu karena engkau takut azab Allah. Inti takwa mengerjakan perintah Allah sesuai dengan sunnah, mengharapkan pahala dari Allah, meninggalkan larangan Allah sesuai sunnah karena takut azab Allah. Jadi ini adab yang pertama, takwa dalam segala keadaan. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kau kepada Allah dimanapun kau berada. Ketika kau libur kau diuji. Sekarang enggak ada handphone, nanti ketika liburan handphone bersamamu, takwamu diuji. Allahu Akbar. Jangan kau rusak Quran dengan maksiat, pemandangan haram, mendengar yang haram. Ya,
Kata beliau, bisti'malil wara' fi mat'am. Yang kedua, poin yang kedua adab akhlul Quran adalah memiliki sifat wara', baik dalam hal makannya, minumnya, berpakaiannya, ya, pekerjaannya. Jadi nomor dua, wara'. Apa itu wara', anak-anakku sekalian? Wara' adalah meninggalkan perkara yang remang-remang baginya, yang samar-samar, yang syubhat, khawatir terjebak kepada perkara yang haram. Itulah namanya wara'. Ya. Meninggalkan perkara yang remang-remang, samar-samar, karena khawatir jangan-jangan ini menggiringmu kepada perkara yang haram. Ya, itu makna wara'. Ya. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah dia itu pesankan kepada pekerjanya untuk menjual, ya, kain-kain yang dibeli. Kemudian dia katakan kepada pekerjanya, ini kain, ada satu kain itu ada cacatnya, celahnya. Ini kau harus pisahkan. Kau jual dengan harga yang murah. Dia harus tahu ini ada cacat. Subhanallah. Ternyata datang orang memborong semua pakaian tersebut. Dibeli habis, dia lupa. Ketika Abu Hanifah pulang, bagaimana? Udah habis tuan. Bagaimana dengan yang ada aib? Aduh, saya lupa kasih tahu. Wah, masalah kita masalah. Subhanallah. Semua yang uang dihasilkan daripada pembelian ini dia infakkan ya Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dia gara-gara ada satu pakaian yang tercela yang tak dia beritahu ada aibnya, khawatir dia akan membuat berpengaruh dengan hartanya. Inilah namanya wara'. Paham? Abu Bakar Siddiq punya seorang budak. Tiap hari budaknya membawakan kepada Abu Bakar makanan dari hasil pekerjaannya. Abu Bakar bertanya, dari mana ini? Dia katakan dari tempat ini, dari sebab ini, kerja ini. Abu Bakar makan. Suatu ketika Abu Bakar lupa bertanya. Setelah dia makan habis, budaknya pun heran, Tuan, biasanya Tuan bertanya makanan. Oh ya, saya lupa. Dari mana kau dapat ini? Begini ceritanya Tuan. Dulu saya ketika jahiliyah sebelum Islam, saya berpura-pura jadi dukun, kerjai orang, datang kepadaku. Ya. Dan inilah tadi yang dia bayar tadi ini, hasil perdukunan ketika masa jahiliyah. Itu yang diberikan kepada Tuan. Abu Bakar seketika menjolok ke dalam mulutnya, ujung jarinya dimasukkan. Dia paksa sampai setengah mati, dia memuntahkan semua isi perutnya. Allahu Akbar. Sampai kata puternya, ya abati wa ya, sudahlah itu, kata Abu Bakar, lebih baik aku rasa keluar rohku sekalian daripada harus masuk ke dalam perutku ini sesuatu yang haram. Padahal dia enggak tahu. Kalau enggak tahu enggak akan hukum, tapi itulah wara'. Subhanallah. Itu namanya wara'. Rasulullah SAW ada kurma jatuh. Kata Nabi, kalau saja aku enggak khawatir ini kurma sedekah, sebentar Nabi enggak boleh makan sedekah, ini akan kuambil, akan kumakan. Engkau boleh bila mana mendapati di tengah-tengah jalan ada misalnya buah jatuh, misalnya ada mangga jatuh, boleh kuambil, memang itu enggak dimakan orang daripada sia-sia. Tapi Rasulullah haram bagi dia makan sedekah. Dia khawatir kurma ini kurma daripada zakat orang yang jatuh. Kalau andai kata dimakan, jangan-jangan harta zakat, sementara Rasulullah haram menerima zakat. Maka Rasulullah katakan, kalau aku enggak takut ini harta zakat, sudah aku makan. Inilah namanya apa? Wara'. Sampai-sampai ya, cucu Nabi Hasan memasukkan ke dalam mulutnya kurma. Seketika Nabi katakan, kakhin, keluarkan, kita tak halal makan zakat daripada kaum muslimin. Ini ausakhun nas, sampah-sampah manusia. Itu namanya apa? Wara'. Kamu semua penimba ilmu Quran harus memiliki sifat takwa, sifat wara'. Jangan sembarang makan, jangan sembarang pakaian. Pastikan itu pakaian yang memilihmu. Jangan kau ambil saja semua pakaian, ini serban aku, padahal serban sahabatmu. Atau kau ragu-ragu, sendal langsung nampak kau sendal kau pakai, sendal akunya ini, padahal bukan sendalmu. Mirip-mirip, kau benar-benar cek. Ya, inilah wara'. Nanti kau dapat uang, jangan kau katakan cepat-cepat, paling uangku ini. Wara'. Tanyakan, ada yang kehilangan uang enggak? Bukan langsung, ini uangku ini. Kau harus punya sifat wara'. Jangan sampai masuk ke dalam mulut sesuatu yang haram.
Kita lanjutkan. Jadi wara dalam bab makan, minum, berpakaian. Ingat, Nabi menyebutkan salah seorang yang enggak diterima doanya padahal dalam keadaan musafir. Padahal dia khusyuk berdoa meminta kepada Allah, padahal rambut sudah kusut masai karena lamanya musafir. Ya, berdebu pakaiannya, ini menunjukkan ini orang seharusnya berdoa Allah kabulkan. Kenapa? Kondisi musafir. Kondisi rambut yang kusut masai menunjukkan betapa hinanya dia. Bajunya sudah dekil karena panjangnya perjalanan. Dia angkat tangannya ke langit. Dia berkata, Rabbu, Rabbu, Tuhan, Tuhan. Kata Nabi, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, ya, wa mashrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, besar daripada sesuatu yang haram. Fa anna istajabu lahu, bagaimana dikabulkan doanya? Allahu Akbar. Dan orang tua kalian semua, kami, kau ingatkan orang tuamu, bi, carilah harta yang halal, bi. Abi benar-benar jangan sembarang bisnis bi, nanti bisnis sana bisnis ternyata terambil orang, harta orang. Bahaya bi, kami yang menanggung nanti semua. Hati-hati, bisa enggak berkah. Ya, dan kita semua wali-wali murid, pastikan yang kau berikan kepada anakmu di sini itu yang halal, agar menjadi keberkahan bagi mereka. Mana bata min haram, ya, hal tubuh yang besar daripada sesuatu yang haram, fannaru aula bihi, neraka itu lebih layak baginya. Allahu Akbar. Ya, bilang sama bapak-bapak ibunya, ya, mau enggak? Dalam bentuk nasihat, bukan mencurigai. Umi, kata Ustaz, supaya berkah, kalau Abi Umi bekerja, hati-hati, jangan sampai masukkan ke dalam kantong Abi Umi harta yang haram, nanti payah kami, Bi. Berani? Berani enggak? Katakan demikian. Ya, enggak ada masalah. Ya, salah seorang istri daripada salah seorang salafus saleh, suaminya bekerja mengumpulkan kayu bakar, menjual kayu bakar, berkata sang istri, Bang, kami bang, tahan, kami lapar, tapi kami enggak tahan masuk neraka bang. Jangan abang bawa ke rumah kami ini kecuali yang halal. Luar biasa. Paham anak-anakku sekalian? Supaya berkah kulit semua jadi orang-orang yang baik-baik. Kadang-kadang orang tua mau anaknya baik, tapi sumbernya enggak jelas. Dari benda yang haram, harta riba, harta menipu orang, naudzubillah min dzalik. Berdagang dia curang misalnya, berbisnis dia curang. Kasihan kalian nanti. Ya, Ustaz enggak menuduh wali-wali murid demikian. Ini hanyalah merupakan bentuk nasihat belaka, bukan mencurigai juga, enggak, sampaikan saja. Baik, ini adab yang kedua, wara. Kemudian wa yakuna basiran bi zamanihi wa fasadi ahlihi. Yang ketiga, hendaklah dia senantiasa, ya, mengetahui kondisi zamannya, ya, mengetahui kerusakan orang-orang yang hidup di zamannya. Untuk apa kau tahu? Supaya kau jauhi orang-orang yang rusak ini. Nanti ketika kau pulang, hati-hati, jangan berteman kecuali dengan teman yang baik, yang saleh. Berapa banyak anak rusak ketika liburan. Apalagi di sini sudah ada ikhwan, sudah ada akhwatnya. Hati-hati adik-adik sekalian, anak-anakku, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti liburan janjian pula, ya kan? Bahaya. Habis nanti semua ilmu kalian. Fokus khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Tinggalkan. Ya, tak usah chat-chatan, chat nanti pakai WA. Akhi, barakallahu fiik, apa kabar? Jangan. Banyak orang yang rusak. Jangankan mengikuti orang-orang yang rusak. Lihat, pastikan temanmu adalah orang-orang yang saleh. Bahaya teman luar biasa. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili, seseorang itu ada senantiasa dekat dengan agama sahabatnya. Falyandur ahadukum min khalil, hendaklah seorang melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Kau ini sebentar aja rusak nih, kalau dapat kawan yang rusak, bentar aja pulang. Ya, muwasil Ustaz. Baik. Nanti ada kawan-kawan dulu ketika sedih, ngajak di jalan-jalan ke sana kemari, tergelincir. Alhamdulillah min dzalik. Di luar sana luar biasa fitnah anak sekalian, luar biasa.
Maka kami senantiasa bersyukur, wali-wali bersyukur kalian di sini aman, tak ada yang megang handphone. Ya, penderitaan wali-wali murid ketika pulang liburan menderita wali-wali murid. Tak diberi handphone setengah mati, diberi handphone pun setengah mati. Itu ujian berat. Ya, Allah musta'an. Fahuwa yahdharuhum ala dini, dia wajib waspada daripada orang-orang yang rusak ini untuk menjaga agamanya. Ya, muqbilan ala sya'nih, hendaklah dia harus fokus dengan dirinya, fokus dengan dirimu, fokus dengan hafalanmu, fokus dengan ibadahmu. Nanti liburan salat subuh pun terlambat. Musibah ini, liburan banyak lalai. Ya, mahmuman bi islahi ma fasada min amrihi, berusaha senantiasa memperbaiki urusan dirinya, keburukan dirinya. Diri kita ini ada padanya keburukan. Anak-anak sekalian, jiwa kita ini kadang meronta-ronta untuk melakukan keburukan. Apa kata Allah dalam surat Yusuf? Innan nafsa apa? Innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa meronta-ronta mengajak orang untuk berbuat buruk kecuali yang dirahmati Allah. Kami orang tua subhanallah serba salah kalau anda katakan pulang tak awak kasih handphone perang. Subhanallah. Disuruh batasi, seharusnya orang untuk batasi. Ya, batasi. Kau ngapal murajaah dulu sebentar, nanti dah ambil lagi. Ya, diberi lagi, kasih batasan. Jangan mereka tidur bersama handphone, habis. Ini fitnah zaman yang luar biasa. Ini adalah fitnah handphone luar biasa. Allahu Akbar. Kemudian berikutnya, udah berapa poin tadi? 1 takwa, 2 wara, ketiga senantiasa melihat orang-orang di zaman yang rusak dijauhi. Yang keempat, hafizan li lisani, menjaga lisannya. Kau sudah belajar Quran, jangan ngomong yang baik, yang kotor-kotor, yang tak baik. Kadang-kadang kita melihat anak-anak di luar sana, na'udzubillahi min dzalik, sebentar keluar kata-kata kotor, sebentar. Yang dipeset-pesetkan, dikeluarkan. Kita dengarnya, aduh merinding kita. Ya, anjir, na'udzubillahi min dzalik. Ini contoh saja ya. Bentar-bentar keluar. Nah, hati-hati. Karena ada yang buat gitu. Kasih hukuman Ustaz, yang ngomong-ngomong kotor kasih hukuman. Ya, jaga lisan, biasakan berkata-kata baik. Di luar sana kadang-kadang kita Ustaz jalan-jalan olahraga dengan anak-anak itu supaya kalian tetap bodoh. Setiap satu kalimat ada bodohnya. Bodoh kali. Apa enggak bodoh sih? Subhanallah. Jaga lisan. Menimba ilmu Quran enggak boleh sembarang bicara. Ya, hafizan li lisani, jaga lisanmu, jangan kau ucapkan kecuali yang baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Maka di sini enggak ada pembulian, di sini enggak ada saling mengatai, saling melecehkan, saling enggak. Ya, dilarang oleh Allah SWT dalam surah Hujurat. Allah mengajarkan kita adab-adab dalam bergaul. Ya, dilarang oleh Allah kita sembarang mencela, menggibah. Siapa yang hafal ayat tentang larangan mencela dan menggibah dalam surah Al-Hujurat? Tafadhal. Ya ayuhan nasu tafadhal. Kamu Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Kamu teruskan. Mumtaz. Allahumma yubarik fika. Nih. Untuk antum nih, fadhal. Kamu sabar ya, nanti semoga dapat, kasih dia dulu. Siap-siap. Baik. Jadi ini ada berikutnya anak-anak sekalian. Ya.
hafizan lilisanihi. Allahumma barik fika. Masmuka? Min aina anta? Medan. Min Medan, masyaallah, al-Maidani. Tafadhal. Mumayyizan li kalamihi. Ya. Memiliki perkataan-perkataan yang spesial menunjukkan kebaikannya. Mumayyizan, berbeda, tampil beda. Kok ngomong enggak boleh sama dengan orang luar. Beda. Ini lingkungan kamu luar biasa. Makanya Masya Allah, kita tuh selalu iri dengan kalian. Masya Allah, iri. Ya. Kenapa? Lingkungan baik, asatidahnya baik, cuacanya baik, air aja yang kurang sedikit ya. Tapi insya Allah air akan banyak lagi, itu Allah turunkan berkahnya, nanti jangan takut. Ya, in takallama bi ilmin. Kalau dia bicara dengan ilmu. Ya. In takallama bi ilmin idza ra'a al-kalama sawaban. Andai kata yang paling baik berkata-kata, dia berkata-kata, dan dia berkata-kata dengan ilmu. Wa in sakata bi ilmin, kalaupun dia diam dengan ilmu. Dan dia tahu ini perkataan enggak ada manfaatnya, buruk. Ya, diamnya penuh ilmu, berkata-katanya penuh ilmu. Dia tahu kapan harus berkata-kata, kapan diam. Allahu Akbar. Ini ada penimba ilmu Al-Quran. Jika kana sukutu sawaban, jika dianggapnya paling baik diam, dia diam. Qalil khawdi fi ma la ya'nihi. Ya. Dia tidak larut dalam perkara-perkara yang tak baik bagi dirinya. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara sempurnanya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang tak layak baginya. Ustaz mau nanya, main game layak enggak? Main game layak enggak? Syu'bah, wain anta. Main anta ya Syu'bah. Ma ra'yaka? Game fi khair kathir? La, utruk game. Antalah, wain anta? Ma ra'yaka? Game jamil? Tayyib? Utruk. Min husni islamil tarku ma la ya'ni. Tinggalkan apa yang enggak baik bagimu. Sampai nanti ke rumah kau hapus semua game itu, enggak ada manfaatnya. Enggak ada orang kaya gara-gara game, enggak ada orang naik surga tertinggi gara-gara game, enggak ada. Yang ada waktumu habis. Ya. Bahkan di negeri Cina sana banyak anak-anak sampai gila gara-gara game. Allahu Akbar. Ada yang bunuh diri gara-gara game. Gara-gara game. Sudah sekian level tak berhasil, bunuh diri. Allahu Akbar. Saya tanya, kenapa ni anakmu Ustaz? Inilah salah saya orang tua. Saya dulu jual handphone Ustaz. Jadi anak saya itu bersama saya kasih handphone. Kerjanya masih kecil, lihat handphone, game, nggak fokus. Bahaya. Allahu Akbar, ngomong pun payah. Sibuk dengan diri sendiri. Gak paham perkataan orang, penyakit. Allahu Akbar. Pulang nanti udah aku hapus semua. Sangat setuju Ustaz, gak boleh kan bawa handphone. Sangat setuju. Ini merusak. Allahu Akbar. Orang sukses itu gak sebaik-sebaik ini sebenarnya pegang handphone. Ya, 18 tahun seharusnya kabar boleh pegang handphone. Itu yang paling ideal. Ya. Jadi kata beliau, yakhafu min lisani ashadda mimma yakhafu min aduwih. Dia sangat takut dengan bahaya lidahnya daripada takut kepada musuhnya. Pepatah Indonesia mengatakan, patah bahasa Melayu, mulutmu harimaumu. Mulutmu ini bila mana kau tak kontrol, jaga, dia akan menjadi harimau yang akan memangsamu. Allahu Akbar. Bahaya. Tengok berapa banyak orang kerja dipanggil, dipenjara gara-gara ngomong sembarangan, minta maaf gara-gara ngomong sembarangan. Bahaya. Ya, yahbisu lisanahu kahabsihi li'aduwi. Hendaklah dia senantiasa berusaha untuk menahan lidahnya, memenjarakan lidahnya sebagaimana dia penjarakan musuhnya. Liya'mana syarrahu, agar dia aman daripada keburukan lidahnya, wasu'a aqibati, agar dia tahu betapa jeleknya akibat daripada lisan yang tak dijaga. Subhanallah. Ya.
Bahaya lisan. Siapa yang hafal hadis tentang menjaga lisan? Silakan, tafadhal. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Kamu hadis lain? Sama hadisnya? Sama, kita bagi dua lah gelasnya. Banyak hadis tentang menjaga lisan, aja lebih baik daripada hadis ini yang lebih sesuai. Nah, tafadhal. Angkat suaranya, irfa' sautak. Habis ini Ustaz tanya untuk akad habis ini. Nah, tadi belum dapat, lupa. Mengkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Mumtaz. Ustaz kasih dua Ustaz. Ya, habis ini Ustaz beri untuk kesempatan untuk adik-adik kita yang akhwat. Ya, setelah itu untuk jemaah ya, bapak-bapak. Fadhal, kasih. Ya. Allah barik. Kasih satu lagi tadi siapa ini? Fadhal. Mas muka akhi? Ihsan? Ni'mal ismu wa ni'mal musamma. Min aina anta Ihsan? Bin? Pekanbaru, masya-Allah. Tafadhal, tafadhal. Dari jauh-jauh Pak, dari Pekanbaru, dari Batam, dari Medan, masya-Allah. Siapa sini paling jauh? Dari mana paling jauh? Dari Aceh, masya-Allah. Dari Jakarta, masya-Allah. Jadi ini bukan main-main pondok lain ini, subhanallah. Ya, maksudnya aja payah. Anak Batam ujian berapa orang? 2 lolos tidak orang awal. Allahu Akbar. Oke, kita lanjutkan ya. Siap-siap. Udah berapa poin tadi? Baik. Iya. Udah berapa tadi? Pak, yang kelima. Qalilat dhahki fima yadhaku fihi an-nas. Sedikit tertawa. Sedikit tertawa. Iya. Di mana banyak orang-orang tertawa terbahak-bahak. Ya. Kita disuruh sedikit tertawa. Oke, akhwat, berikan ayat yang kita disuruh sedikit tertawa. Siapa yang bisa? Ada ayat dalam Al-Quran disuruh kita sedikit tertawa, banyak menangis. Kifat tariqah. Ini untuk akhwat, habis ini untuk ikhwan. Baik, akhwat, ada yang bisa menjawab? Silakan dan pertanyaannya. Kalau tidak ada, Ustaz tanya. Ustaz hitung sampai bilangan 5. 1. Kalau enggak ada Ustaz pindahkan. 2. Ada? 3. 4. Ada, silakan. Tapi enggak dikasih tahu ustazahnya kan? Ya. Sebutkan ayatnya. Apa ayatnya? Enggak ada? Angkat suaranya. Apa ayatnya? Diangkat suaranya, kita nggak kedengaran. Ada kan dengar? Yang dekat di situ ada dengar orang itu baca Al-Qur'an enggak? Enggak ada. Enggak ada. Lewat. Allahu Akbar. Antum. Tunggu ya. Nah, silakan. Ini entah. Aku udah ada. Ayo, angkat suaranya. Coba akhwat. Ya udah bilang-bilang akhwat kok diam. Teriak. Hah? Ada tapi nggak ada suaranya. Ya coba. Jangan bisik-bisik. Itu mau sampai 5. Kalau tidak lewat. 1, 2,
Allahu Akbar. Berarti nggak sampai soalnya. Sebutkan ayat yang menyuruh kita sedikit tertawa, banyak menangis. Apa ayatnya? Sami'na wa asaina. Mumtaz. Tetap sabar ya. Mumtaz. Barakallahu fiik, masyaallah. Ya. Oke. Kamu jadi jangan banyak ketawa, jangan banyak bergurau. Adab orang bawa Quran itu enggak banyak gurau, enggak ngomongnya gurau terus. Ya. Hendaklah sedikit tertawa. Ya. In surra bi syai'in mimma yuwafiqul haqqa tabassam. Kalau ada yang kata dia gembira, ada perkara yang dia dengar sesuai dengan kebenaran, enggak ada padanya kedustaan, cukup dia tersenyum. Tabassam. Yakrahul muzah, tak disukai yang namanya berlebihan dalam bergurau. Khaufan minal la'ib, nanti akhirnya jadi main-main, nanti akhirnya berkelahi. Ya. Fa in mazaha qala haqqan, kalaupun sesekali dia bergurau dengan berkata yang benar, enggak berdusta. Basitul wajhi, senantiasa wajahnya tersenyum. Thayyibal kalam, senantiasa baik ucapannya. Oke, berikutnya yang keberapa? Yang keenam. La yamdahu nafsahu bima fihi, fa kaifa bima laysa fihi. Ini luar biasa. Yang nomor berapa ini? 6. Jangan pernah kau puji dirimu dengan apa yang kau miliki. Jangan pernah kau puji dirimu dengan apa yang kau miliki, apalagi yang tak kau miliki. Jangan kau berbangga-bangga. Aku berapa juz? Ambillah sekian juz, 10 juz, 12 juz. Dites berserak. Subhanallah. Tawadhu. Ya. Jangan kau puji diri, tak perlu kau puji dirimu. Meski kau punya sesuatu, jangan kau banggakan. Apalagi engkau memuji dirimu dengan sesuatu yang kau tak miliki. Ya, kau habis, alhamdulillah habis. Ya, dites satu pun tak ada yang sanggup ya, lewatkan. Ini paham ya anak-anak sekalian. Allah enggak suka orang-orang yang berbangga-bangga. Ya. Enggak suka orang-orang yang berbangga-bangga. Ustaz mau nanya para hadirin, ayat tak mungkin antum. Baik. Okey, untuk jemaah. Masya Allah. Okey, Masya Allah, barakallahu fiik. Apa ayat yang melarang kita untuk berbangga-bangga untuk kaum jemaah sekalian? Ayat yang melarang kita berbangga-bangga dengan apa yang kita miliki. Siapa mau jawab? Ini jemaah ini. Fadhal. Alhaakumut takatsur. Apa artinya? Alhaakumut takatsur artinya apa? Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ada yang lebih pas lagi. Tafadhal Ustaz. Ini Ustaz enggak apa-apa. Wara'ana tafadhal. Tapi hadiah Ustaz. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu. Di antaranya fala tuzakku anfusakum. Jangankan sucikan diri kalian. Huwa a'lam bil taqwa. Dia lebih paham dengan siapa yang bertakwa. Ada yang lebih pas lagi larang berbangga-bangga. Betul. La tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an Mumtaz ya Zaki. Karir. la tahsabanna alladziina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Fala, lanjutkan. Tahsabannahum bimafazatin minan nar. Minan fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun adzim. Apa akhirnya? Wa lahum azabun adzim.
كيف أستاذ؟ تمام تفضل. Hati li Syekh alladhi yujib. Bapak, ini bapak yang alhaqumut takatsur. Tafadhal. Hati lahu ya Zaki. Ada ustadzuna Zaki. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu Ustaz. Waalaikumsalam. Luar biasa. Tafadhal. Okey. Ya, lanjut kita lanjutkan. Siap melanjutkan? Kamu siap-siap. Kamu harus bisa menjawab. Langsung angkat tangan. Saya Ustaz, langsung berdiri kalau bisa tahu ya. Baik. Ya. Basyatul wajhi thayyibal kalam. Wajah selalu tersenyum, berkata-kata yang baik. La yamdahu nafsahu. Jangan dia memuji diri dengan apa yang dia miliki, apalagi yang tidak dia miliki. Yahdharu min nafsihi an taghlibahu ala ma tahwa mimma yusqitu maulah. Dia harus dapat mengalahkan dirinya, ya, mampu mengalahkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, mampu mengalahkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsumen game itu hawa nafsu itu. Tundukkan. Anak-anak cewek-cewek itu di negeri sana itu, anak-anak cewek, anak-anak santri itu kalau udah pulang Korea, potongan-potongan film Korea itu, kadang-kadang hafal mereka bintang-bintang Korea itu. Allahu Akbar. Coba akad kita, siapa nama bintang Korea? Tak ada yang hafal mereka, nggak tahu, nggak pernah lihat. Sampai hafal mereka bintang-bintang Korea, tak siapa-siapa namanya. Ada yang tahu? Jangan-jangan ikut tahu nih. Allahu Akbar. Ya. Jangan sampai kau ikuti perturutkan hawa nafsumu. Ya. La yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidaklah beriman salah seorang kalian sampai mampu menaklukkan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang kubawa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Okey, berikutnya yang keberapa? Wala yaqtabu hadan, jangan dia menggibah siapapun. Ghibah, hindari. Ya, berikutnya yang keberapa? Ke-8, wala yahqiru ahadan, jangan merendahkan siapapun, mencela siapapun. Ya, wala yasubbu ahadan, wala yasmatu bi musibatin. Tadi jangan mencela, merendahkan. Berikutnya, wala yasmatu bi musibatin, jangan kau senang dengan musibah yang menimpa orang lain. Kawanmu jatuh kau ketawa atau kekek, kau bersenang kawanmu jatuh, jangan. Ya. Wala yabghi ala ahadin, jangan menzalimi siapapun. Yang keberapa itu? Ya. Wala yahsuduhu, yang ke-11, jangan iri kepada siapapun. Yang ke-12, wala yusi'u dhanna bi ahadin, jangan berprasangka buruk kepada orang, illa biman yastahiq, kecuali untuk orang-orang yang memang layak berprasangka buruk kepadanya. Ada orang yang selalu berbuat keburukan, kekejian, membanggakan keburukannya kejian. Ini orang ya halal untuk diribahi. Selalu membanggakan kemaksiatan kepada orang, ini orang sudah hilang kehormatannya. Ya. Tapi orang yang berbuat kemaksiatan sembunyi-sembunyi, jangan kau beberkan kemaksiatannya kepada orang lain. Hendaklah kau nasihati dia saja, nasihati suruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. La yusi'u dhanna bi ahadin illa biman yastahiq, yahsudu bi'ilmin wa yadhunnu bi'ilmin wa yatakallamu bima fil insan min 'aibin bi'ilmin. Kalau andai kata dia punya rasa iri, hendaklah dia iri dengan ilmu. Ada iri yang dibolehkan dalam agama.
Itulah irinya orang-orang yang berilmu. Coba akhwat, siapa yang tahu? Kita boleh iri dengan dua makhluk, dengan dua manusia boleh iri, selainnya enggak boleh. Inilah namanya iri dengan ilmu ini. Yahsudu bi'ilmin. Dalam bahasa Arabnya yaghtabit, cemburu. Siapa yang bisa akhwat? Apa hadisnya? Ustaz beri pangkalnya saja, lanjutkan. La hasada, lanjutkan. Siapa yang bisa? Lam yata'allamu. Hah? Ustaz hitung sampai 5, enggak Ustaz pindahkan. Sudah dikasih bocoran sedikit. La hasada illa. Lanjutkan. Ustaz hitung sampai 5. 1 2, kalau enggak lewat nih. 3. Silakan. Ini namanya hasad bi'ilmin. Silakan. La hasada. Mumtaz. Allahumma barik fiik. Ya, Masya Allah. Kayak gini kan enak. Kan luar biasa loh. Kalian tuh luar biasa. Saya tinggal sebutkan sesuatu, dalil keluar. Allahu Akbar. Apa enggak cemburu sama antum? Ustaz aja iri nih. Ustaz semasa kalian enggak seperti kali ini. Kalian lebih jauh lompatannya dibandingkan ustaz semasa kalian. Kami dulu semasa kalian apa yang kami tahu? Allahu Akbar. Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan. Boleh lanjutkan kan? Udah capek? Masih boleh lanjut? Oke. Hadiahnya masih banyak, Ustaz. Oke. Ada 4 lagi hadiahnya. Tenang. Kamu siap-siap berdiri. Oke. Orang yang berilmu ahli Quran, irinya pun dengan ilmu. Subhanallah. Yadhunna bi'ilmin, prasangkanya pun dengan ilmu. Yatakallamu bima fil insan min aibin bi'ilmin, kalau dia bicara tentang aib seorang dengan ilmu. Semuanya timbangannya ilmu. Wa yaskutu an haqiqati ma fihi bi'ilmin, kalaupun dia diam tentang sesuatu, diamlah dengan ilmu. Allahu Akbar. Intinya ilmu. Ya. Lanjutkan. Yang keberapa sekarang? 11. Qad ja'ala al-Qur'ana was-sunnata wal-fiqha. Ya. Dalilahu, dia telah menjadikan Quran, sunnah, pemahaman terhadap agama sebagai dalil ila kulli khuluqin hasan. Ya, dalil untuk semua perbuatan, akhlak, tingkah laku yang baik. Jadi akhlakmu ini harus karena Quran yang mengajarkanmu berakhlak demikian, sunnah yang mengajarkanmu dengan demikian. Nabi yang mulia ketika ditanya oleh sahabat-sahabat kepada istri Nabi, apa kata istri Nabi? Kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi Quran. Maka jangan kita lagi kalau sudah menghafalkan Quran, memahami isinya, akhlakmu akhlak orang-orang di pasar. Jaga adab, jaga akhlak, jaga sikap. Subhanallah. Ya. Ila kulli khuluqin hasan jamil. Berikutnya hafizan, yang berapa? Ya, 12. Hafizan li jami'i jawarihi, menjaga seluruh anggota tubuhnya. Amma nuhi anhu, dari apa-apa yang dilarang. Ya. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan ayat tentang larangan memandang perkara-perkara yang Allah haramkan? Diperintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Siapa yang bisa? Yang belum. Larangan memandang haram, perintah untuk menundukkan pandangan. Siapa yang bisa? Fadhal, kamu. Ya. Silakan. Apa ayatnya? Perintah menundukkan pandangan, jangan sembarang mengobrol pandangan. Yang pakai baju biru enggak jadi. Tadi kamu enggak ngangkat tadi. Siapa lagi? Masya Allah. Ada lagi yushir yadah. Wah, ajab. Tafadhal.
Mumtaz. Qul lil mu'minina, teruskan. Qul lil mu'minina azka lahum. Tafadhal, masyaallah. Masbuka? Allahu akbar. Allahu akbar. Barakallahu fika ya akhi. Min aina anta? Min Agam. Anta fi safin السابع ما شاء الله في الصف السابع أكمل 30 جزءا ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. بارك الله فيك يا أخي. رفع الله شأنك وقدرك. Semoga Allah angkat derajat beliau insyaallah. Kayak gini gimana? Orang tua ini yang lihat acara ini, orang tua kamu nih, Allahu Akbar. Senang luar biasa lihat kayak gini. Masya Allah. Kita yang hadir di sini senang. Allahu Akbar. Oke, kita lanjutkan. In masya bi'ilmin, kalau jalan-jalan dengan ilmu. Wa in qa'ada bi'ilmin, kalau dia duduk dengan ilmu. Jalan enggak sembarangan, duduk enggak sembarangan. Yajtahidu liyaslaman nasu min lisanihi, bersungguh-sungguh agar orang selamat dari kejahatan lidahnya. Wa yadihi, dari kejahatan tangannya, tadi hadis disebutkan oleh salah seorang antum. Ya. Wala yajhal, enggak berbuat yang bodoh. Wa in juhila alaihi halum. Ya. Andai kata dia dijahili, maka dia sabar. Ya. Membalas dengan kelembutan. La yadlim, dia enggak menzalimi orang. Wa in tulima afa, kalaupun dizalimi orang dia maafkan. Ini akhlak para pembawa Quran. Enggak cepat kau marah langsung pukul langsung tinju, enggak. Allahu Akbar. Ya, coba sebutkan Ustaz ayat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk memberi maaf kepada manusia, membalas keburukan dengan kebaikan. Tafadhal, silakan. Allahu Akbar. Mumtaz. Ini luar biasa. Jemaahnya pun enggak kalah sama anak-anaknya. Allahu Akbar. Kayak gini kan majlis enak ini. Allahu Akbar. Dalil. Subhanallah. Barakallahu fika akhi. Tafadhal. Mas muka akhi. Siapa nama antum? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua sasa. Barakallahu fik. Allahu Akbar. Ya. 3 lagi. Habis ini habislah kajian kita. Baik. Ya. Wala yabghi ala ahadin, dia enggak melampaui batas kepada yang lain. Wa in bughiya alaihi sabar, kalau andai kata ada orang menzalimi dia bersabar. Yakzimu ghaidhahu, dia senantiasa menahan kemarahannya. Akhwat, sebutkan ayat dalam Al-Quran tentang hamba yang bertakwa, mereka yang mampu menahan kemarahan yang dapat disalurkan. Nah, apa ayatnya? Dalam surat Al-Imran. Akhwat, nggak usah kasih mukadimahnya, cepat kali langsung dapat nanti. Allah memuji orang-orang yang menahan kemarahan. 1, 2, 3, 4, 4,5. Lewat. Ikhwan. Belakang. Tafadhal. Antum tafadhal. Qum hatta narak. Yarfa sautak. ممتاز يا أخي تفضل خذ هدية أنت في صف العليا تفضل بارك الله فيك. Enggak sia-sia orang tua antum menyekolahkan kemari. Kok kayak gini kita anak kita 12 semua tersekolahkan di sini. 13 semua sekolahkan di sini. Allahu Akbar. Ya. Luar biasa.
Allahu yubariku fikum jami'an. Ya. Liyurdi rabbah, agar dia membuat ridha Tuhannya. Ya, wa yaghidha aduwah, agar membuat musuh-musuh semakin kesal dengan dia. Berikutnya, yang berapa sekarang? Mutawadi'un fi nafsihi. Tawadhu. Ini harus benar-benar. Jangan kau sombong. Ya, paling bahaya sombong. Sombong Allah habisi ilmu kamu. Allah habisi keberkahan. Bahkan gara-gara sombong ada orang paling berilmu murtad, mulhid, ateis gara-gara sombong. Allahu Akbar. Ada seseorang bernama Abdullah Al-Qasimi. Itu luar biasa, kitabnya luar biasa sampai dipuji-puji kata orang Syekhul Islam abad modern, membantah jahiliyah. Ya, membantah kesyirikan. Sombong. Ada yang muji dia, ada yang mengatakan dia Syekhul Islam abad ini, ada yang mengatakan kitabmu ini menjadi maharmu untuk masuk surga. Allahu Akbar. Akhirnya murtad. Apa sebabnya murtad? Terpesona, terpikat dengan seorang perempuan ateis. Dia ziarah ke satu negeri, terpesona dengan perempuan yang ateis. Akhirnya, ya, gara-gara perempuan ini, dia nikahi perempuan ini, habis dia. Mati dia tulis buku-buku tentang Tuhan itu tak ada intinya. Maka hati-hati dengan sombong, bahaya. Kau jangan pernah sombongkan, aku udah 30 juz, aku enggak ada, itu enggak ada. Kau banyak-banyak puji Allah tabaraka taala yang memberikan kau hafalan Allah tabaraka taala. Dipuji Allah orang, suara kau luar biasa. Hati-hati, tawadhu. Betapa rentannya kita dengan pujian orang, apalagi engkau ini, masya Allah. Ya, punya kelebihan yang dimiliki manusia. Maka hati-hati, tawadhu, enggak usah sombong. Kau berapa juz? 28 juz katanya. Betulnya kau 28 juz. Kalau kau belum mungkin, jangan katakan demikian. Wallahu alam berapa juz ini enggak tahu aku nih. Ya pernah mungkin apa sekian tapi enggak tahu lah dhabitnya. Tawadhu. Ya, jangan kepedean. Ya. Jadi kata beliau demikian. Idza qila lahul haqq qabilahu. Tanda-tanda dia tawadhu, kalau ada yang menyampaikan padanya kebenaran dia terima. Min saghirin aw kabir. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, anak kecil, orang besar dia terima. Itu tandanya tawadhu. Diingatkan kawan, terima. Jangan kepala besar, besar kepala. Berikutnya yang keberapa? Ya, yatlubur rif'ata minallah la minal makhlukin. Ini luar biasa. Yatlubur rif'ata minallah, dia mengharapkan derajat di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Ar-rif'ah, derajat, ketinggian yang diharapkan Allah yang berikan kepadanya ketinggian, bukan manusia. Hati-hati kalian. Banyak qori-qori yang sekian ribu followernya, habis tenggelam dia dalam kesombongan, ujub. Ya, posting sana, posting situ, tujuannya akan dipuji manusia. Ya, yatlubur rif'ata minallah, mengharapkan daripada Allah kedudukan, bukan kedudukan di manusia. Mungkin ada orang bersekian juta followernya, tapi di langit tidak dikenal Allah SWT. Tak dikenal. Tak dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Banyak orang-orang fasik itu banyak yang berpuluh-puluh juta. Allahu Akbar. Ada sampai pengikut sampai 16 juta. Padahal hanya datang ke sini, datang ke sana, datang kemari. Ya, share, ya, dia datang ke seluruh sampai 16 juta. Sombong. Habis semua followernya habis. Ya begitu mudah dia dapat uang, tapi sombong, lalai dia, kena dia, habis. Allahu Akbar. Kenapa sombong? Sombong bahaya sekali. Mintalah daripada Allah ar-rif'ata, bukan daripada makhluk. La minal makhluqin, dia enggak mengharapkan daripada makhluk. Maqitun lil kibri,
betapa bencinya dia kepada kesombongan. Khaifan ala nafsihi minhu, takut dirinya dicemari dengan kesombongan. Kita harus banyak-banyak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tambah berikutnya. La yata'akalu bil Qur'an. Ini luar biasa ini. La yata'akalu bil Qur'an, bukan cari makan dengan Quran, bukan menjual Quran untuk dunia. La yata'akalu bil Quran, enggak mempermainkan ayat Quran sesuai pesanan. Ini orang makan dengan Quran, nanti dia jadi ulama-ulama penjilat. Semua fatwanya sesuai dengan keinginan yang memesankan. Coba kau cari fatwa ini, coba beri fatwa, dicarinya dalil-dalil, diputar-putarkannya. Ini ya ta'akal bil Quran. Jangan kau makan dengan Quran, jangan kau cari dunia dengan Quran. Ya, Allahu Akbar. Hati-hati, ini bahaya sekali ini. Ya ta'akal bil Quran. Ketika kau Allah beri kemudahan ikut perlombaan, musabaqah, jaga niatmu, minta kepada Allah keikhlasan, ketulusan. Bukan kau mengharapkan piala dunia semuanya, ridha Allah tabaraka taala. Andai kata qadar Allah engkau dapat kemuliaan, engkau dapat juara, katakan alhamdulillah, ini semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga niat, pelihara. Ya. La yata'akalu bil Quran wala yuhibbu an tuqdalahu bil hawaij. Dia enggak ingin semua hajatnya dipenuhi gara-gara orang kagum dengan Qurannya. Ya. Dia enggak ingin Quran itu menjadi segala-gala yang membuat semua hajatnya dipenuhi gara-gara orang tahu dia ini penghafal Quran. Subhanallah. Bahaya. Wala yas'a bihi ila abna'il muluk. Ya, oleh karena itu janganlah dia sibuk ya membawa Quran ini untuk mengajarkan anak-anak raja, anak-anak orang kaya, karena mengharapkan uangnya, dunianya, hartanya. Wala yujadisu bihil aghniya liyukrimu. Enggak dijadikan Quran, hafal Quran, ketenaran sarana untuk senantiasa dekat dengan orang-orang kaya agar mereka beri dia sesuatu dunianya. Enggak. Bukan untuk itu kita belajar Quran. Anak-anakku sekalian, kau belajar Quran bukan untuk dunia dan gemerlapnya, untuk Allah tabaraka taala. Bila mana Allah uji kau dengan ketenaran, banyak-banyak kau tangisi dirimu, banyak-banyak bermohon kepada Allah ampunan, banyak-banyak introspeksi diri, muhasabah. Bahaya. Ya, ini penyakit yang luar biasa bahayanya. Oke, yang terakhir untuk malam hari ini berapa? Ya, sebenarnya ini kitab luar biasa, tapi tak mungkin satu tas satu hari, apalagi cuma 1 jam setengah. Tak apalah, berapa yang dapat, alhamdulillah itulah keberkahan kita dapatkan. In kasiban nas, berikutnya in kasiban nasu minad dunyal katsira. Ketika orang-orang banyak mendapatkan dunia, harta, kedudukan, bila fiqhin wala basirah, dengan tanpa ilmu, tanpa fiqih, pemahaman yang benar, ahlul Quran kasibah wal qalil bi fiqhin wa ilmin. Dia akan mendapatkan sedikit daripada dunia dengan ilmu, dengan pemahaman yang lurus. Artinya orang yang Allah berikan pemahaman Quran, bukan dunia tujuan hidupnya. Dunia yang dapatkan dengan jalan yang halal. Banyak orang tak peduli bagaimana dapat dunia, penting dapat. Mau haram tak haram tak peduli dia. Mau menzalimi orang, menipu orang, tak peduli dia. Bahaya. Allah musta'an. Ya. In labisan nasu al-linal fakhir, kalau orang pakai pakaian yang mahal, baju yang luar biasa harganya, mahalnya, lembutnya, labisa huwa minal halal ma yasturu auratah. Dia memakai pakaian halal yang dapat menutup auratnya. Allahu Akbar. Zaman sekarang anak-anakku banyak orang enggak punya pemahaman Quran, kadang-kadang enggak masuk di otak kita bagaimana cara berpikirnya. Kau bayangkan jam ini ya, ini jam nih. Berapa harganya? 300 rial. Ada orang jamnya saja
11 miliar. 11 miliar berbuat berapa besar masjid itu? Itu baru 1 jam, bukan 1 jam dia. Allahu Akbar. Jamnya banyak. Dari mana? Netizen. Ditangkap dia langsung keluar sekian miliar. Main-mainan aja, robot-robotan 80 juta. 80 juta ya Allah kalau menyekolahkan anak-anak Quran, ya Allah. Mobilnya jangan tanya. Subhanallah. Tas 6 miliar, 7 miliar. Tas kecil istrinya. Lebih besar dari kantong kresek. Allahu Akbar. Lagi pakaian. Ahlul Quran enggak itu. Maka kau jangan bangga-bangga dengan dunia ini. Sederhana. Kalau anda kata Allah takdirkan orang tuamu kaya raya, kau jangan sombong. Kekayaan orang tuamu gunakan untuk membeli akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Membantu kawan-kawanmu yang susah, jangan, subhanallah. Ya, mendukung sekolahmu supaya lebih tinggi, belajar kemana-mana. Ya. In wusi alaihi wasa', kalau Allah berikan dia kelapangan, maka dia lapangkan sedikit daripada kehidupannya, sedikit. Wa in umsika alaihi amsa, kalau Allah sempitkan, dia sesuaikan ya dirinya. Apa ayat yang menyuruh kita andai kata Allah beri kelapangan, lapangkan. Andai kata Allah berikan kesempitan, sabar. Siapa yang bisa? Cepat. Akhwat, 1 ayat yang dalam Al-Quran, andai kata Allah berikan kepadamu kelapangan, lapangkan mereka keluargamu dan memberi. Andai kata Allah sempitkan, kau beri sekemampuanmu. Apa ayatnya? Akhwat, 1 2 3 4 ayat dalam Al-Quran. Kalau andai kata engkau Allah berikan kelapangan rezekimu, lapangkan juga keluargamu. Jangan kau bakhil. Kalau andai kata Allah sempitkan rezekimu, berikan keluargamu sekemampuanmu. Surah At-Talaq udah kasih kunci lagi udah. Cepat. Ya. Ayo. Nggak ada? 1 2 3 4. Cepat. Apa? Nggak dengar Ustaz, yang keras. Mana? Kan itu ayatnya. Ayo, Hanzalah, yang buat malu. Wa man qudira. Aduh. Ini dia. Ulangi lagi. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati. Terus. Falyunfiq la. Oke. Tafadhal. Sini belakang. Min aina anta ya Khalid? Allah yubarik fika ya Khalid. Rafa Allah qadraka. Tafadhal. Baik. Abnai at-tullab wa talibat, hafizakumullah jami'an, ikhwati akhwati sekalian, jemaah. Alhamdulillah sudah 1,5 jam lebih kayaknya kita di sini. Ya, tak ingin lebih panjang lagi, tapi begitulah ilmu sedikit demi sedikit masuknya. Semoga Allah SWT berikan kepada kita keistiqomahan dan menimba ilmu, istiqomahan mengamalkan ilmu, istiqomahan untuk menyebarkan ilmu.
Sesungguhnya Allah Waliut Taufiq Sami'ul Mujib. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Banyak tadi yang pertama adalah bertawaf kepada Allah, yang kedua waqaf, yang ketiga berhati-hati terhadap agamanya, kemudian yang keempat menjaga lisannya, yang kelima sedikit berbicara, yang keenam ya tidak memuji dirinya, yang ketujuh ya mengalahkan dirinya, mengalahkan hawa nafsunya, kemudian juga tidak menghibur orang lain, tidak merendahkan orang lain, kemudian tidak mencela orang lain, kemudian tidak hasad, dan juga ia diam dengan tenang sampai selanjutnya. Semoga apa yang kita dengar menjadi modal untuk kita semua untuk diterapkan dalam keseharian. Sekali lagi mengucapkan kepada Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fihi wa fi ilmihi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Sekali lagi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan